Terus setiap keluar rumah, setiap ini kayak nggak ada hasrat untuk hidup. Iya. Kayak nggak ada hasrat untuk kayak ngapain lagi ya aku di dunia. Kata-kata yang aku ingat pada saat itu, Dek, jangan sendirian sampai akhir, dia bilang gitu. Ada harus bahagia ya, janji ya. Lakuin apa yang Ade suka, dia gitu. Bang Amar ternyata mendengar suara aku, mendengar keluhan aku, tahu isi hati aku, downnya aku gitu kayak ya Allah. Abang bahagia di sini, dia bilang abang bahagia, Ade juga harus bahagia ya. Itu nyampe sekarang tuh kayak keinget. Mencintaimu sebuah anugerah terbesar hidupku, tak mudah untuk melupakan dirimu. Kamu bagian terbaik di hidupku. Hidup tanpamu bukanlah sesuatu yang mudah untukku. Berjalan merakit bangunan baru, namun kau tetap menjadi pondasiku. Aduh, lagunya sedih banget ya. Aduh. Tapi aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita ketemu lagi di kontennya Maya Al Elul TV bersama Zira. Iya, Zira Zava. Zira Sapana, Zira Sapa. Gimana kamu? Bagus loh lagunya loh. Alhamdulillah, makasih Bunda. Itu baru mau launching ya? Udah launching. Udah launching. Aduh, menceritakan tentang kamu dengan suami ya? Sama Bang Amar. Masih sedih ya? Pasti masih. Iya lah, masih baru 3 bulan. Yang aku mau tanya ya, pada saat bikin lagu itu tuh, kamu sampai nangis nggak? Iya, nangis. Waktu proses pembikinannya itu aku sampai tag nyanyi berkali-kali karena pas nyanyi nangis. Terus kan kita kalau nangis itu kan banyak ingus ya, Bunda. Jadi suara nggak stabil. Jadi kayak waktu itu dari jam 4 sore sampai jam 11 malam baru kelar. Oh gitu? Baru kelar rekaman karena kan dari ingusan dari bindeng nunggu sampai clear lagi agak lama. Jadi gitu? Kayak emosi banget, emosional banget waktu pas rekaman, pas bikinnya. Tadi apa liriknya? Mencintaimu? Mencintaimu adalah sebuah anugerah terbesar di hidupku. Tak mudah untuk melupakan dirimu. Kamu bagian terbaik dalam hidupku. Hidup tanpamu bukanlah sesuatu hal yang mudah untukku. Terus berjalan merakit bangunan baru, namun kamu tetap menjadi pondasiku. Sedih. Aku dengernya sedih. Karena tadi kamu nyanyinya tuh juga deep, pakai hati gitu loh. Padahal penyanyi-penyanyi kalau di sana, kalau misalnya aku lagi ngajarin tuh, mereka kadang-kadang nggak dapet rasanya. Ini dapet rasanya nih. Lolos Indonesian Idol. Kamu bikin buku ya? Iya, aku bikin buku, terus aku juga, jadi pas aku selesai bikin buku, aku bikin musik, bikin lagu ini. Bikin lagu, karena aku waktu pas Bang Amar ada itu, aku belum sempat ngomong terima kasih. Aku ucapkan terima kasih aku sama Bang Amar itu melalui buku sama lagu ini. Gitu ya? Gitu. Tapi sebenarnya kamu belum sempat mengucapkan terima kasih. Ada rasa penyesalan yang luar biasa nggak? Ada. Ada ya? Ada. Makanya gimana nih, aku pengen banget ngucapin terima kasih aku. Oke, aku bisa doa gitu. Cuman aku pengen banyak sesuatu hal yang baik dari Bang Amar aku ceritain ke orang. Dengan melalui buku itu aku bisa
menyebarkan kebaikan Bang Amr kayak gitu. Iya. Jadi sampai yang dia sholat malam, iya, kamunya jadi ikut sholat malam. iya itu cerita lucu sih. Jadi apa namanya, Bang Amr itu orangnya lucu kan Bunda, itu sesuatu yang paling aku ingat sampai sekarang. Waktu kita pertama kali ketemu, bukan pertama kali sih, lebih ke tepatnya waktu mendekati menikah kan kita ketemu dulu. Sebelum kamu menikah tuh berarti belum ketemu, taarufnya gimana tuh? Taaruf kita melalui Umi. Oke. Melalui Umi. Dijodohin ya? Bukan Enggak. sih, enggak. Jadi kita sebenarnya dari teman ke teman. Oke. Terus ketemu satu kali di Zikir Akbar, terus beliau tertarik sama aku. Terus udah kita nggak kontekan, terus tiba-tiba dia ngontek Umi. Terus akhirnya ketemu sebelum nikah itu di apa namanya, kayak di restoran gitu. Pertama kali itu bukan pertama kali, berarti 2 kali ya, 2 kali, pertemuan kedua kali, tapi dengan jarak yang cukup dekat. Jadi beliau tuh bukan linglung, grogi, jadi salting, mecahin gelas. Nah, terus Di situ kita ketawa karena lucu ekspresinya itu loh. Ekspresinya mecahin, terus digoda gitu kan sama Bang Alvin waktu itu, jangan grogi gitu dong Mer, kayak gitu. Dia tuh jadi nunduk ngomong kayak senyum-senyum aja gitu. oh gitu. Itu cerita-cerita lucu dari Bang Amr. Kadang kalau ingat lagi, ya Allah, ini ya have fun gitu waktu sama beliau. Menyenangkan ya? Menyenangkan. Terus ada satu cerita lagi Bun. Jadi waktu pas hari kedua, hari ketiga nikah itu, jadi emang Bang Amr itu kan suka sholat malam. Nah aku tuh orang jarang banget sholat malam. Terus waktu itu jam 3 subuh aku bangun, pengen ke toilet. Terus ngelihat dia habis sholat, wangi, pakai gamis, malu ya Bun? Ya bener, imam yang ngasih contoh, bener. Gitu. Akhirnya aku langsung kayak yang niatnya mau pipis, akhirnya ikut sholat. Diperintah nggak kamu untuk sholat malam? Enggak. Nah itu loh harusnya imam begitu tuh, ngasih contoh. Bukan perintah-perintah, dengan memberikan contoh yang baik, otomatis istrinya pasti insya Allah ngikut kan gitu. Iya. Kalau istrinya tahu diri sih. Iya, akhirnya aku ngikut karena malu. Suami lagi sholat ya, lagi doa sama, masa kita tidur. Tapi tiap hari sholat malam ya? Setiap hari. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Dan setiap sholat subuh Bang Amr yang bangunin aku Bunda. Ya itu namanya imam. Bukan aku yang bangunin Bang Amr. Jam 3:30 tuh udah, dek, ayo bangun kita holakoh subuh. Kan di Azikra ada holakoh subuh. Ayo holakoh subuh, ikut holakoh subuh kayak gitu. Jadi kayak aku dibangunin, harusnya kadang malu ya, harusnya kan istri yang bangunin suami gitu. Tapi ini malah suami yang bangunin istri. Ya kan bener imamnya ya laki-laki. Iya sih bener, ya kan? bener. Ya, namanya istri diberikan contoh tauladan dari sang suami sehingga istri ngikutin panutannya gitu kan. Iya. Kamu kan sekarang sedang mengalami kehilangan tentunya ya. Tapi apa yang terasa hilang dengan kemarin peristiwa kamu suami dipanggil Allah duluan? Apa yang paling terasa hilang? Merasa hilang pelindung. Pelindung ya? Iya. Tapi kenapa kamu kehilangan pelindung? Apakah kamu tidak pelindung sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya itu... Oh iya, Bapak udah nggak ada dari umur 8 tahun ya? Aku udah dari kecil, terus kayak background keluarga aku yang lumayan agak itu, jadi aku sendirian dari kecil. Ketika aku menikah sama Bang Amr, dan memang salah aku juga Bun, terlalu berekspektasi sama dunia. Gitu ya? Iya, aku kayaknya aku nikah nih bakal bahagia nih selamanya. Kayak gitu. Oh iya ya, ya ini namanya juga pemikiran masih umur 22 tahun ya, masih belum terlalu paham tentang kehidupan ya. Nah, kita flashback lagi ya. Kan kamu tadi bilang keluarga agak sedikit berantakan ya, ya kan? Terus kamu sempat dititipin ke pesantren. Terus kemudian ibu menikah lagi. Panggil ibu atau Umi? Umi menikah lagi dan belum sempat. Jadi Umi nikah lagi tapi nggak bisa mengambil kamu, jemput kamu, tinggal bareng. Keadaan pada saat itu nggak memungkinkan Umi untuk ngambil aku. Oke. Dan kamu merasa sendirian? Iya, merasa sendirian, kayak jadi nggak punya pelindung, kayak nggak ada arah, kayak aku nggak ada figur, keluarga. Dari umur berapa tuh berarti? Berarti dari lulus SD, umur 13 tahun. 13 tahun ya? Kamu merasa kesepian? Kesepian sampai akhirnya ketemu kakak itu umur berapa?
Itu kayaknya pas aku umur 16-17 tahunan, 16-17 tahunan. Jadi kamu di masa-masa remaja ini kamu benar-benar sendiri ya, Iya, merasa sendiri ya. masa-masa Makanya sendiri. kamu bilang tadi kamu butuh pelindung kan. Ya, aku butuh pelindung. Oke, pada saat kamu merasa sendirian ini, marah nggak sama Tuhan? Marah banget. Jadi waktu itu aku kan sempat kena gangguan mental, Bun. Terus aku sempat merasa benar-benar marah banget sama Allah. Jadi orang-orang sekitar tuh bilang, kamu pesantren masa sakit, masa begini, kamu tuh kurang iman, kayak gitu-gitu, kamu kurang iman tuh, kamu harus lebih banyak lagi sholat, harus beli banyak lagi, kayak gitu. Tapi bukan itu ternyata yang aku mau tuh bukan itu. Aku tuh cuman pengen butuh dimengerti pada saat itu, kayak butuh dipahami. Makanya waktu itu aku marah sama Allah sampai aku baca Quran, aku lempar, Bun, Qurannya, ya Allah. Aku kalau inget-inget kayak ini banget ya. Ya, manusia semua orang pernah mengalami proses kemarahan, termasuk Iya. aku juga pernah mengutuk Allah pada saat aku belum paham tentang kehidupan. Iya. Ya. Terus kamu akhirnya ketemu psikolog kan? Iya, pertama aku ke psikiater. Oh, psikiater Aku ya. ke psikiater karena Apa yang memutuskan kamu untuk memutuskan pergi ke psikiater? Karena udah ada sesuatu hal yang di dalam diri aku tuh, aku mulai menyakiti diri aku pada saat itu. Umur berapa tuh? Umur 17 tahun, Oke. aku nge-self harm. Terus Motong ini? Motong di sini masih ada bekas luka ya. Terus ada aku nge-piercing. Terus iya, nge-piercing. Nge-piercing ya? Kadang sampai nge-piercing sendiri. Tok gitu. Iya, ada kan alatnya dibeli di Shopee tuh. Terus kan sakit tuh, berdarah digini aja. Kayak gitu. Tapi seru pada saat itu karena aku ngerasa aku kan nyari sakit. Iya, Kayak iya. aku nemu sakit, aku sakit banget, tapi di mana ya sakitnya? Iya, Akhirnya iya. aku ngelukain diri untuk di sini sakit. Seberapa panjang luka pakai apa, pisau? Aku dulu pakai Silet? silet. Dalam nggak? Enggak sih, aku cuman kayak jadi kayak rintik. Dikit. Dikit tapi banyak. Tapi darahnya keluar nggak? Iya, darahnya keluar. Terus nggak itu? Dulu kamu kakak nggak mikir, aku- aduh habis itu sakit. Enggak sih. Enggak Dulu ya? aku terlalu termakan sama kusam gitu. Dulu tuh aku ngerasa kayak dunia aku tuh kayak lembab banget ya, kusam kayak dark banget gitu. Iya ya kan, karena memang fase-fase umur belasan tuh kan fase-fase belum paham tentang kehidupan, sehingga Iya. dia nggak tahu mesti harus bagaimana gitu kan. Iya. Termasuk aku juga dulu pernah gitu kan, tapi besoknya sakit. Terus ketawa dia betul-betul bego banget sih lo, pakai nyilet-nyilet gitu kan. Aku juga kadang sekarang mikir, dulu ngapain ya kayak Iya, gitu. iya. Ya karena di umur-umur yang masih ya 20, 19, 21, 22 itu kan umur-umur yang masih pencarian ya. Iya. Belum nemu lah gitu loh. Dulu aku tuh kurus banget. Berat badan aku cuman 41 gitu, kurus banget. Itu kurus banget itu. Kurus banget. Kakak aku tuh suka ngetok-ngetok deh makan waktu aku udah tinggal sama kakak. Karena kan pada saat kakak aku juga sibuk kerja, jadi taunya aku pulang malam bilang ke Bibi waktu itu, Teh Rohana, Bi, si Ziro udah makan belum? Suka nanya. Belum, gini-gini, nanti diketok. Aku tuh dulu suka banget ngumpulin notes. Notes itu aku tempel di setiap pintu, tapi kayak kalimat-kalimat menyedihkan gitu loh, Ben. Kayak aku mau mati hari ini. Oh, Kayak terus gitu. kenapa kamu tulis Kayak- itu? Itu suara yang ada di kepala aku. Oke, terus. Itu suara yang ada di kepala. Jadi aku tulisin sampai kamar aku tuh dulu penuh sama notes. Notes yang sumpah serapah Notes gitu. sumpah serapah. Oke. Kayak gitu. Kakakku tuh setiap datang tuh suka, Dek, kok kamu gini sih, ya Allah Zira, gitu. Ada suatu ketika waktu itu aku lagi marah, lagi teriak-teriak, aku megang gunting, aku ngelempar kakakku pakai gunting. Terus itu kakakku langsung, ya Allah Zira. Nah, di situ akhirnya aku dibawa ke psikiater. Oke, terus berapa tahun kamu makan obat? Berarti makan obat dong ya, ke psikiater soalnya. Iya, aku makan obat cuma 6 bulan. Karena aku ngerasa obat itu nggak nyembuhin luka aku, Bun. Iya, memang obat kan cuma buat supaya Iya. kamu nggak mikir aja kan, tapi dalam lukanya masih ada gitu. Iya, akhirnya cuma capek doang. Terus kayak ke badan aku, terus nah sekarang nih aku ngerasain banget imbas dari minum obat itu, akhirnya aku lemot. Lemot ya? Lemot. Dulu aku ngapalin Quran, Bun, sekali baca hafal. Sekarang jangankan Quran, ngapalin skrip dikit aja, ngapalin lirik lagu aja kadang suka lupa. Iya. Gitu, bahayanya. Itu bahayanya obat-obatan yang dikonsumsi
dalam jangka waktu lama. Padahal Iya. kamu dengan resep ya. Dengan resep selama 6 bulan, akhirnya aku pindah, bukan ke psikiater. Itu yang memutuskan kamu untuk tidak lagi ke psikiater? Karena aku ngerasa nggak beres sama aku, kayak kok aku minum obat malah nggak ada perkembangan ya, nggak ada Oke. perkembangan. Akhirnya inilah ketemu sama orang yang sama kayak aku. Jadi aku tuh homeschooling dulu. Homeschooling itu kan banyak kan anak-anak yang bermasalah juga kan. Aku ketemu, aku bukan konsul sih, kayak sharing sama dia. Dia bilang ke psikologi aja sih, kalau psikologi tuh lebih enak, gak pakai obat. Dia bilang gitu. Akhirnya aku nyoba ke psikologi misalkan dari 14 pertemuan. Psikolog ya? Iya. Akhirnya pas kayak 27 pertemuan aku jauh lebih semangat gitu, kayak Gitu. iya, aku mulai aku nggak bisa nih kayak gini terus. Aku karena kan kalau psikologi itu dia yang dirubah itu mindset ya Bun. Iya, psikolog. Terus sempat di hipnoterapi nggak? Iya, di hipnoterapi. Terus kayak kembali ke masa lalu, coba kamu peluk diri kamu pada saat itu, bilang sekarang kamu sudah kuat, kamu ada lihat kamu sekarang, kamu baik-baik aja. Kayak di healing aku kayak gitu, terapi hipnoterapi masa lalu ya. Iya. Yang kayak kita balik ke momen-momen menyedihkan gitu, kayak aku diajak kembali ke momen-momen yang paling menyakitkan menurut aku, dan aku peluk diri aku sendiri di situ. Ya, untuk memaafkan masa Ya, itu untuk kan. memaafkan masa itu. Kembali Aku juga ke pernah ikut kecil. itu sesinya. Iya. Mantan anak psikolog juga. Terus Terapi inner child kayak gitu-gitu. Udah, alhamdulillah dari situ aku jadi lebih semangat. Aku jadi lebih kayak ada keinginan untuk hidup lebih baik. gitu. Kayak gitu. Itu di umur berapa ya di psikolog 19 itu? 19 tahun. tahun. Dan akhirnya ketemu suami di umur Ketemu sama Bang Amar di usia 20 tahun. 20 tahun. Oke, momen kemarahan kamu kan, kamu tadi udah nyilet-nyilet, Iya. terus kemudian tadi apa, lempar gunting, Ada terus yang lebih parah, Bun. apa piercing, Iya, apa piercing. lagi? Yang lebih parah menurut aku tuh lebih parah karena aku sempet ngelepas hijab. Lepas hijab di umur? 17 tahun. Terus? Aku ngelepas hijab ada sekitar setengah tahun atau 3 bulan gitu. Terus? Itu pada saat itu aku ngelepas hijab karena ego. Egois aku terlalu tinggi pada saat itu, kayak ngerasa Allah juga nggak peduli sama gue, ngapain gue peduli gitu. Dulu kayak gitu, sampai ada pemikiran kayak gitu. Tapi alhamdulillah tuh kadang aku ngerasa kayak setiap aku salah jalan, Allah tuh selalu gampang narik aku. Itu Apa yang kamu rasain ketika kamu merasa ditariknya? Tiba-tiba kayak misalkan aku ikut ke dunia nakal misalkan gitu, hati aku nggak tenang. Kayak aduh, bener gak ya? Dunia nakal versi Zira tuh gimana sih? Maksudnya dunia nakal versi Jangan-jangan lebih nakal dari gue. enggak. Versi nakal aku tuh ya Main kelereng. masih ini sih Bun. Enggak, maksudnya kayak main sama teman-teman kemana kayak gitu, kayak ngelihat teman-teman ya pacaran kayak gitu. Wah, normal banget tuh. Coba kirain apa ngapain? Macam-macam gelas tetangga, macam-macam kaca tetangga itu, lempar petasan. Tapi lempar petasan waktu kecil pernah sih Bun. Oh, kecil. Iya, dulu zaman Ramadan kan, lari-larian, ngelemparin ke rumah orang petasan apa? Agak lumayan lah itu, agak lumayan. Ya. Kayak gitu. Akhirnya kamu pakai lagi? Karena aku malu sama diri aku sendiri. Kayak oke, aku banyak banget nih luka, tapi kayak ada aja kebaikan yang masuk gitu ke hidup aku. Kayak aku dipertemukan lagi sama Umi, dipertemukan lagi sama keluarga aku. Di situ aku merasakan hangatnya keluarga yang aku mimpikan sebelum mendatangnya Bang Amar. Aku malu, kayak aku udah kurang ajar banget sama Allah. Allah masih sayang sama aku. Gitu ya. Malu banget Iya, aku. iya, Akhirnya aku pakai lagi. Terus sekarang kehilangan lagi, ya kan? Kamu kehilangan ayah, kamu kehilangan sempat kehilangan Umi yang kamu nggak bisa tinggal bareng. Kamu juga terpisah dari kakakmu, kan di pesantren kan. Pada akhirnya kamu berkumpul lagi dan kemudian mendapatkan suami. Terus kehilangan lagi. Mau ke psikolog lagi nggak? Udah. Udah. Lu kamu ke psikolog lagi? Aku udah selama idah itu aku udah 11 sesi. Oh gitu. Karena
kalau nggak begitu aku takut down lagi Bunda. Aku kan lagi proses ya, waktu aku pas lama sama Bang Amar itu kan aku nggak ke psikolog karena aku mental aku saat sama Bang Amar itu lebih tenang, lebih ngerasa terarah, lebih ngerasa ada yang ngebimbing, ada yang melindungi. Terus pas Bang Amar gak ada, itu kayak tiba-tiba kayak kebahagiaan aku kayak Ditarik dirampas ya? Gitu, kayak aku ngerasa telanjang, ngerasa kayak kosong lagi. Itu makanya aku butuh psikologi pada saat itu untuk, aduh aku nggak bisa nih, karena aku udah mulai nggak makan. Berat badan aku dulu gemuk, pas sama Bang Amar ada hampir 70 kilo. Terus sekarang udah mulai mengecil lagi, waktu itu aku turun hampir 8 kilo. Itu karena ada kali seminggu aku makan nggak nentu, kepikiran. Nah kakak aku khawatir deh, kayaknya kamu harus ini lagi deh, psikolog lagi deh gitu. Nah alhamdulillah psikolog lagi, ditata lagi, kayak ayo kamu sedih kamu tuh jadikan sesuatu hal yang nggak menghancurkan kamu. Gitu, bikin apa, kamu misalkan suka ngegambar, kamu suka nulis gitu. Akhirnya ada ya, apa aku nulis aja ya. Awalnya aku cuman cerita doang tadinya, kayak cuman satu bab yang aku tulis. Pertama itu adalah bab paling terakhir, terus aku tulis, terus aku share ke temen aku. Terus kata Zira, kayaknya kamu bikin novel aja deh. Akhirnya oh iya kali ya, apa aku bikin novel aja ya. Ya udah, di situ akhirnya aku mencoba untuk bikin novel, nulis sendiri. Aku buka memori aku lagi, aku lihat galeri foto, terus aku ceritain momen pada saat itu ada di novel aku. Kayak gitu tuh berat sih. Aku nulis nih, pas nulis tuh aku kayak happy, tapi pas aku baca ulang aku nangis. Gitu, kayak jadinya waktu itu aku sempet kayak nulis aja, nulis. Nah misalkan udah ada 3 bab baru aku baca ulang kayak gitu, takut ada yang typo, ada yang kayak gitu. Jadi aku healing aku pada saat itu nulis. Nulis, dan sekarang bikin lagu ya? Iya, dan pas selesai nulis itu kan aku nulis cuma sekitar 1 bulan. Terus aku aduh ngapain lagi ya gitu. Jadi pada saat masa idah berarti? Masa idah. Ngapain lagi, akhirnya aku nulis lagu. Dari kehilangan bapak, kemudian terpisah dari Umi, terpisah juga dari kakak, dan terakhir adalah terpisah dari suami. Yang paling sedih yang mana? Kehilangan suami. Suami ya? Karena aku waktu kehilangan Abi, kehilangan Umi, aku belum ngerti. Aku ngerasa ya udah, kalau Abi meninggal, waktu pas Abi meninggal aja aku masih ketawa-ketawa karena aku nggak paham. Masih kecil soalnya ya? Masih kecil, masih kelas berapa SD? Kelas 3 SD. Masih kecil. Berarti itu umur sekitar 8 lah, 8 tahun. 7? Iya. 8 ya, 8 tahun. 8 tahun, masih ketawa-tawa karena aku belum paham. Oh Abi meninggal, aku belum paham. Waktu Umi menikah lagi, aku udah paham karena waktu itu SMP. Karena waktu itu, kok Umi pergi jauh gitu. Jadi kayak, oh sedih banget ya. Biasanya ada Umi, kayak gitu. Itu udah mulai sakit. Tapi yang lebih sakit adalah pas aku kehilangan Bang Amar. Karena aku udah udah merasakan keluarganya itu loh, rasa dilindunginnya itu. Dan aku berharap bakal selamanya. Aku berharap, oh kayaknya Bang Amar bakal nemenin aku. Aku ngerasa kayaknya tahun-tahun yang akan datang nanti nggak akan seberat yang lalu, kayak gitu. Ya ternyata Allah ngasih cobaan lain, Bang Amar diambil, kayak gitu. Oh, aku berharap terlalu besar ternyata sama ekspektasi aku terlalu besar sama kehidupan, kayak gitu. Apa yang kamu rindukan dari Bang Amar? Kasih sayangnya, bimbingannya, cara beliau kalau manggil aku. Manggil dia apa? Adek. Ya. Dek, sini dek. Terus apa ya? Bang Amar itu suka banget cerita. Kita tuh setiap mau tidur tuh kita selalu cerita kayak hari ini ngapain aja. Jadi hari ini tuh abang tuh kayak gini kayak gitu. Jadi kadang kita kalau ada masalah tuh pasti selesai dalam 1 hari. Karena sebelum tidur tuh udah maaf-maafan dulu. Wow, Masya Allah.
Iya, mungkin karena masih pengantin baru. Iya. Nah sekarang Zira ini kan dari masa indah udah mulai muncul lagi ke publik ya kan, dengan launching lagu ya kan, kemudian juga keluarin buku ya kan. Kira-kira Zira udah siap belum untuk mendapatkan apakah itu pujian, bulian, kritikan? Harus siap sih, Bun. Harus siap ya? Harus siap, karena ini pilihan aku kan. Pilihan aku untuk merilis buku, pilihan aku untuk menulis lagu, dan pasti bakal diterima banyak orang, dan kita juga nggak bisa maksa orang untuk suka semua sama kita. Kayak kemarin aku, ya adalah pasti 1-2 orang yang ngeritik aku, kayak apa namanya, kan kok nyanyi sih, kan apa namanya, aurat gini. Terus ada juga yang kayak, kok ngapain timbul lagi di kamera, kan isu apa sih, suaminya tuh mantan ustadz, kayak apa sih, suaminya ustadz, masa malah istrinya malah nyanyi, kayak gitu kayak. Terus ada yang sedikit melecehkan ya, kayak misalkan janda muda nih cantik nih, apa gampang saya ambil. Saya kayak, ya Allah, kok mereka gitu banget ya. Aku ngelihat profil Instagram dia tuh kayak kelihatannya alim loh. Kok dia bisa berkata seperti itu. Akhirnya aku ancam. Kelihatannya alim ya. Iya, akhirnya aku ancam karena dia kan bikin Insta story ngatain aku lenjeh kayak gitu. Aku screenshot, aku bilang, ini bisa aku ajuin ke pelecehan seksual loh, aku bilang gitu. Saya sudah screenshot story Anda, siap-siap aja, jangan. Akhirnya dia minta maaf. Ternyata mereka tuh kayak gitu hanya untuk dinotis sebenarnya. Memang iya. betul. Kalau aku biasanya ignore. Iya. Ignore banget, apalagi nggak perlu dibaca juga kadang-kadang. Nah, aku pengen belajar kayak gitu, Bun. Aku pengen kayak aku nggak peduli sama omongan orang, selagi niat aku baik, selagi aku punya guru kok, aku punya setiap aku hilang arah tuh sekarang aku udah bisa bertanya sama guru gitu. Satu guru juga sama Bang Amar, Habib Hasan. Oke. Jadi aku udah ngerasa kayak, ya udah, kalau aku ada apa-apa pasti langsung diingetin kok sama beliau gitu. Selagi aku masih baik, aku masih menjaga marwah aku gitu, ya udah nggak apa-apa. Oke, pada saat kamu kehilangan Bang Amar ya, berapa lama kamu benar-benar tak berdaya? 1 bulan. Lunglai banget. 1 bulan aku benar-benar di kamar, mata sembab terus karena setiap malam nangis. Terus setiap keluar rumah, setiap ini kayak nggak ada hasrat untuk hidup. Iya. Kayak nggak ada hasrat untuk kayak, ngapain lagi ya aku di dunia kayak gitu. Tapi untungnya ada keluarga aku juga kan, ada kakak aku, Kak Bella, yang, ayo Zir, nggak bisa kamu kayak gini terus. Udah berapa bulan berarti sekarang? 4 ya? Iya, masa Ida? 4 bulan. 4 bulan. Pernah dimimpiin nggak? Sering. Mimpinya gimana tuh? Waktu hari pertama, aku mimpi Bang Amar. Terus mimpinya tuh nggak pernah jauh kayak dari taman. Terus waktu itu pernah pas 40 hari selesai, aku dimimpiin duduk di rumah. Dia tuh nepuk-nepuk pundak tangan aku. Pada saat aku lagi down banget, aku lagi ngerasa kayak, ya Allah, aku harus gimana ya ngelanjutin hidup aku. Kayak kebingungan. Aku pengen maju tapi belum ada tangganya, ibaratkan gitu. Kayak tiba-tiba Bang Amar datang di mimpi. Beliau nepuk-nepuk pundak tangan aku, kayak pas aku bangun, aku nangis. Oh, ternyata Bang Amar masih ngelihat aku ya. Bang Amar masih tahu aku lagi gundah saat ini gitu. Makanya waktu itu langsung ngerasa, oh, ternyata Bang Amar masih ada di samping aku. Jadi berapa kali kamu ketemu dia? Untuk mimpi yang kayak gitu ada sekitar 4-5 kali, tapi setelahnya itu lebih kayak memori, kayak ngulang-ngulang memori gitu. Kayak aku tidur siang, terus tiba-tiba kayak bangun, ih tadi ketemu Bang Amar, kayak gitu. Jadi kayak tepuk tangannya yang pertama di taman, dia ngapain tuh? Kayak cuman ini aja,
kayak cuman apa namanya, jalan-jalan aja gitu, kayak ketawa-ketawa. Sama kayak, kamu berdua? Di situ aku, itu hari pertama Bang Amar meninggal, aku mimpi, terus sampai aku bilang ke kakakku, Kak, aku nggak mau bangun lagi, aku mau mimpi aja, aku bilang gitu, aku pengen ketemu sama Bang Amar. Terus makin kesini, mimpinya kayak nguatin gitu, kayak tepuk-tepuk pundak, Kan tepuk pundak, tangan. terus kayak apa namanya, ngasih tahu, Dek, tahu nggak, Ade tuh kuat banget loh, kayak gitu, ayo, bisa, kayak terdengar gitu di telinga tuh kayak terdengar kayak gitu. Setiap aku pengen jatuh tuh kayak Bang Amar kayak, gak boleh ya Dek, ayo maju. Terakhir waktu pas mimpi ini, menurut aku mimpi paling apa namanya, paling dalam, karena waktu itu aku mimpi kayak kita lagi ada kayak di kolam gitu, di kolam. Terus jadi sebelumnya itu aku bilang, aku nangis ke umi aku, Umi, aku bingung, aku bilang gitu, aku nggak mau apa namanya, nggak mau kayak gini, aku bilang gitu. Kenapa ya Mi, kok aku begini banget hidupnya, aku bilang gitu. Aku pengen punya suami itu satu seumur hidup, aku bilang gitu. Aku nggak mau nikah lagi, Ami, aku bilang gitu. Aku nggak mau nikah lagi, aku mau nanti aku bisa ngadopsi anak, aku bilang gitu. Intinya aku bilang ke Umi kalau aku nggak mau mencintai orang lain kayak gitu. Terus setelah itu nggak lama dari situ tuh aku mimpinya Bang Amar tuh sedih. Aduh kalau inget ya Allah, Bang Amar sedih, kayak kata-kata yang aku inget pada saat itu, Dek, jangan sendirian sampai akhir, dia bilang gitu. Ade harus bahagia ya, janji ya, lakuin apa yang Ade suka, dia bilang gitu. Kayak Bang Amar ternyata mendengar suara aku, mendengar keluhan aku, tahu isi hati aku, downnya aku gitu, kayak ya Allah. Itu yang kata-kata jangan sendirian sampai akhir ya deh, dengan wajah yang sedih gitu. Jangan, abang bahagia di sini, dia bilang abang bahagia, Ade juga harus bahagia ya. Itu nyampe sekarang tuh kayak keinget dari di situ. Mimpi tuh jelas banget. Banget, makanya nyampe sekarang tuh kalau misalkan lagi down, kayak ingat suaranya langsung, abang bahagia deh di sini, abang Ade harus bahagia ya, kayak gitu. Pada saat kamu mendengar abang bilang bahwa dia bahagia, apa perasaan kamu? Di situ aku seneng tapi kayak bahagianya nggak sama aku. Gitu ya. Gitu, ya, Ade harus bahagia gitu, cari apa yang Ade suka, abang ikhlas, abang ridho. Di situ aku langsung kayak, ya Allah, bangun tidur tuh aku langsung nyucur air mata, kayak langsung akhirnya waktu itu jam 4 subuh langsung. Masya Allah. Terus langsung wudu, langsung mungkin Bang Amar kangen aku, kayak aku langsung sholat, doa buat beliau gitu. Mungkin Bang Amar bukan kangen, pengen menguatkan kamu yang sudah mulai down ya. Iya, nyampe sekarang pun kadang masih suka ada di mimpi, cuman mimpinya kayak dia ada, kayak keseharian biasa aja, kayak seolah ada Bang Amar di situ, kayak gitu. Itu adalah hiburanmu ya kalau iya, mimpi ya. Nah dulu tuh aku setiap sebelum itu aku kalau setiap mimpi Bang Amar suka nangis. Nah kalau sekarang tuh kalau mimpi terus ada Bang Amar, aku senyum. Tadi habis ketemu Bang Amar di mimpi gitu. Iya. Kamu ini kan mengalami peristiwa dari kecil ditinggal bapak, terus kemudian di pesantren dititipin, terus kamu menjadi makin down ya kan, dengan kamu berpisah dari Umi dan kemudian dari kakakmu juga berpisah kan. Dan sekarang kamu ketemu suami dan kamu juga harus berpisah. Kira-kira hikmah dari keseluruhan peristiwa hidup ini, Tuhan pengen bicara apa sama Zira? Yang aku dapat sekarang Bun, mungkin Allah tuh, aku terlalu
mengharapkan kebahagiaan pada manusia, Bun. Aku terlalu berekspektasi sama dunia, tapi aku lupa ada Allah gitu. Aku nggak mempercayakan kebahagiaan aku sama Allah. Jadi Allah tuh kayak ngasih tanda-tanda, nih saya kasih gitu. Oh ternyata sekarang kita nggak bisa ya menaruh kepercayaan sepenuh hati kita ke manusia, karena emang pasti nggak selamanya. Iya, yang kamu bilang pelindungnya adalah manusia, ternyata pelindungnya adalah Allah kan. Pada saat kamu galau sendiri, ternyata psikolog yang paling benar adalah Allah itu sendiri kan sebenarnya kan gitu. Oke Zira, thank you udah mampir di Pejaten. Pesan-pesan aku semoga kamu kuat, sabar. Amin. Tadi yang kertas-kertas yang tadi apa, yang kemarahan, kamu sekarang ganti tulisan goal kamu apa dalam kehidupan. Misalnya aku mau sukses atau misalnya aku mau bahagia, atau aku selalu bahagia. Jadi kertas-kertas yang tadinya kan hitam tuh ibaratnya kan, yang kamu tulis di kamar kamu, kan? Kamar. Kamu ganti dengan kata-kata yang bagus, karena itu akan terjadi pada dirimu. Kamu menarik itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan kamu sabar, makin kuat, makin tahu hikmah-hikmahnya dari Allah apa, makin aku rasa kamu ini emang dipilih Allah karena kamu dikuat gitu loh. Gak mungkin kamu lewatin ini kan gitu loh. Terus makin tidak bergantung pada makhluk. Semangat. Semangat dan sukses lagunya, sukses bukunya. Amin. Mudah-mudahan kalau emang ada jodoh lagi bisa berjodoh lagi dengan yang lain. Ya amin. Gitu. Selalu bahagia. Terima kasih, Bunda. Thank you Zira Terima kasih banyak, Bunda. Baiklah guys, terima kasih sudah nonton konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.